Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semuanya, kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan minggu lalu, yaitu pola-pola hereditas, penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Nah, pertemuan lalu kita membahas persilangan monohibrid dan dihibrid, yaitu pada pembahasan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Pada persilangan monohibrid tersebut menghasilkan perbandingan individu pada keturunannya, yaitu 3:1 atau 1:1. Ini hukum Mendel 1. Ya. Dan pada persilangan dihibrid atau dihibrida itu menghasilkan perbandingan individu pada keturunannya, yaitu 9:3:3:1. Ini pada hukum Mendel 2. Nah, pada prakteknya hasil persilangan Mendel dapat menghasilkan perbandingan individu yang tidak selalu sama. Pada persilangan dihibrida dapat dihasilkan perbandingan yang merupakan variasi dari perbandingan 9:3:3:1, yaitu 12:3:1, 9:7, atau 15:1. Ya, jadi kalau misalnya menghasilkan rasio yang berbeda dari 9:3:1, ya, ini termasuk adanya suatu penyimpangan, ya. Jadi meskipun demikian, perbandingan tersebut tetap mengikuti aturan hukum Mendel. Oleh karena itu, hasil perbandingan tersebut dikatakan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi walaupun terjadi suatu penyimpangan, tetap jumlahnya 16, ya. 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1, jumlahnya 16. Hasil penyimpangan juga semuanya jumlahnya 16, ya. Nah, apabila Anda melakukan suatu persilangan, kemudian rasio fenotip yang muncul itu tidak sama dengan 9:3:1, tetapi angkanya berbeda-beda perbandingannya dan jumlahnya tetap 16, maka itu termasuk penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, penyimpangan tersebut terjadi karena adanya beberapa gen yang saling mempengaruhi atau saling berinteraksi dalam menghasilkan fenotip atau sifat yang nampak. Nah, salah satu contoh dari penyimpangan semu hukum Mendel yang pertama adalah atavisme atau interaksi dari beberapa alel. Contohnya pada pial atau jengger dari ayam. Nah, ini ada tunggal, ya, kemudian walnut, mawar, dan kacang. Ya, jenis seperti ini, ya, memiliki nama-nama yang berbeda. Nah, atavisme merupakan interaksi dari beberapa gen yang mengakibatkan munculnya suatu sifat keturunan yang berbeda dari induknya. Jadi ada beberapa gen saling mempengaruhi atau saling berinteraksi sehingga hasil keturunannya ini berbeda dengan induknya. Nah, contohnya pada persilangan ayam berzengger atau berpial. Jengger ros, ya, ros ini atau mawar atau bergerigi ditentukan oleh gen R besar. Kemudian jengger P atau biji atau kacang, ya, ditentukan oleh gen P besar. Jengger walnut atau sumpel ditentukan adanya interaksi dari gen R besar bersama-sama dengan gen P besar. Kemudian jengger single atau bilah oleh gen R kecil, ya, single atau bilah atau tunggal oleh gen R besar, R kecil, maaf, bersama-sama dengan P kecil. Oke, perhatikan. Nah, ini ros disilangkan dengan P. Jengger ayam berbentuk ros disilangkan dengan jengger ayam berbentuk P. Ros disilangkan dengan P. Ros ditentukan oleh gen R besar, ya. Ya, karena dominan maka mengalahkan gen P kecil, munculnya ros. Kemudian P, R kecil, P besar.
P dominan, ya. P besar mengalahkan R kecil. Pada persilangan di hibrid minggu lalu, ya, kalau alelnya berbeda maka akan memunculkan fenotip yang berbeda. Misalnya B besar, K besar, maka fenotipnya adalah dua sifat yang berbeda. Bulat, kuning, ya, bentuk bulat dan warna kuning. Tetapi pada penyimpangan semu hukum Mendel kali ini, dari dua alel yang berbeda memunculkan satu fenotip yang sama. Ya, contohnya seperti ini. R besar, P kecil, muncul satu sifat jengger ayam Rose. Nah, dari sini lanjut ke persilangannya. Gametnya adalah R besar, P kecil. Sedangkan pada Pi R kecil, P besar, gametnya adalah R kecil, P besar. Apabila keduanya disilangkan, maka hasilnya lihat genotip terlebih dahulu. R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, di sini ada interaksi antara R besar dan P besar, maka muncul, ya, fenotip yang berbeda dengan induknya, yaitu walnut. Nah, apabila walnut ini R besar, P besar, P kecil disilangkan dengan induknya, maka muncul gamet R besar, P besar, R besar, P kecil, ya. Ini diambil gametnya terlebih dahulu. R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Di sini juga sama, R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Oke, kita masukkan ke diagram papan catur. Oke. Jangan lupa siapkan modulnya ya. R besar, P besar, P besar. Ya, gen R besar bertemu dengan gen P besar. Ya, nanti hasilnya apa? Kita tunggu di akhir saja. Ya, kita menyilangkan gamet terlebih dahulu. R besar, P besar, P kecil. R besar, R kecil, P besar, P besar. R besar, R kecil, P besar, P kecil. R besar, P besar, P kecil. Ya, turun dulu. R besar, R kecil, P besar, P besar. Ya, sama ya. Kemudian di bawahnya R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ini juga sama dengan yang di bagian sini, bagian atas. Ya. Selanjutnya R besar, P kecil, P kecil. R besar, R kecil, P besar, P kecil. R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Kemudian di sini turun R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ya, ini sama. Kemudian di sini R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Ini juga sama dengan bagian atas ini. Selanjutnya R kecil, P besar, P besar. R kecil, P besar, P kecil. R kecil, P besar, P kecil. Kemudian selanjutnya R kecil, P kecil, P kecil. R besar bertemu dengan P besar, walnut. R besar bertemu dengan P besar, walnut juga. Walnut, R besar bertemu dengan P besar, R besar bertemu dengan P besar, walnut. Di sini juga walnut. Oke, maaf tidak urut. Di sini juga walnut, kemudian di sini juga walnut. Oke. Ini R besar bertemu P besar. Nah, di sini R besar dengan P kecil, ya, menang R-nya jadi rose. R besar, ya, di sini bertemu dengan P kecil, menang R-nya rose. Ini lihat yang besar adalah huruf R, rose.
Kemudian di sini yang huruf besarnya adalah P, ya. P besar bertemu dengan R kecil, Pi. Di sini fokus dengan huruf besarnya Pi. Di sini Pi. Kemudian di sini tidak ada huruf besarnya, maka muncul sifat single, ya, atau tunggal. Oke, sekarang kita hitung ada berapa ini jumlah walnutnya. Ya, ada berapa juga jumlah rose-nya? Ada berapa jumlah pi-nya, ada berapa jumlah singlenya. Nanti muncul rasio fenotip. Nah, kali ini kita fokus dengan fenotipnya saja, ya. Kemudian, oke, ada dua opsi selain menggunakan papan catur, kita bisa menggunakan diagram garpu. Ingat kemarin kita juga sudah mempelajari tentang diagram garpu. R besar, R kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil, ya. Jadi hasil keturunan F1 disilangkan dengan sesamanya. Ya. 3, 1, ya. Kalau mau trihibrid berarti tetap bercabang 3, 1, ya. Tetrahibrid 3, 1 dan seterusnya. Nah, ini karena dihibrid maka hanya satu percabangan. Ya, ini mencari rasio fenotip F2. R besar strip, ya, artinya bisa diisi R besar atau R kecil. Oke, disilangkan dengan 3 P besar strip, kemudian 1 P kecil, P kecil. Ya. Di sini juga sama, 3 P besar strip, 1 P kecil, P kecil. 3 kali 3 sama dengan 9. Ya, 3 kali 1, 3. 1 kali 3 sama dengan 3, 1 kali 1, 1. Jadi rasionya ketemu, 9, 3, 3, 1. R besar strip, P besar strip, R besar bertemu dengan P besar, walnut. Ya, R besar, ya, kuat, ya, mengalahkan P kecil, rose. Kemudian, ya, P besar fokusnya mengalahkan gen R kecil, Pi. Ketika keduanya resesif, huruf kecil semuanya, maka muncul single, ya. Kemudian rasio fenotip F2-nya berarti 9, 3, 3, 1. Nah, ini kok sama dengan rasio persilangan dihibrid. Apanya yang berbeda? Ya, katanya penyimpangan semu. Nah, penyimpangan yang terjadi pada atavisme itu bukan mengenai rasio fenotip F2-nya, melainkan munculnya sifat baru pada ayam yaitu walnut dan single. Munculnya sifat baru pada ayam yaitu walnut dan single yang berbeda dengan induknya. Padahal awalnya induknya adalah rose dan pi, tetapi hasil keturunannya muncul sifat yang berbeda yaitu walnut dan single. Nah, selanjutnya ada penyimpangan semu hukum Mendel yang berbeda yaitu kriptomeri. Oke, nanti kalau misalnya ketinggalan bisa diputar ulang videonya. Ya, yang penting di modul Anda semuanya bisa berisi sambil latihan terkait dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, kriptomeri ini adalah peristiwa munculnya karakter gen dominan jika bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Ya, karakter dominan jika bersama-sama dengan gen dominan akan muncul karakternya. Jika gen berdiri sendiri, maka karakternya akan tersembunyi. Contohnya adalah persilangan pada warna bunga Linaria marocana. Bunga Linaria marocana, ya, berwarna merah, A besar, B kecil, B kecil. Jadi huruf A besar ini, ya, menunjukkan sifat warna merah pada bunga Linaria marocana. Disilangkan dengan bunga Linaria marocana berwarna putih. A kecil, B besar, B besar. Jadi B besar itu memunculkan sifat warna putih. Oke. Silakan Anda tuliskan pada modul Anda semuanya. Parental, ini genotipnya terlebih dahulu ya, beda dengan yang tadi. Nanti Anda bisa membaliknya sendiri.
A besar merah ya disilangkan dengan A kecil B besar putih. Gametnya A besar B kecil B besar. Nah, A besar bertemu dengan B besar, jadi keturunannya adalah A besar A kecil B kecil ya. A besar bertemu dengan B besar, gen dominan A bertemu dengan gen dominan B akan memunculkan warna ungu. Lanjut ke persilangan F1 dengan sesamanya. A besar A kecil B kecil ungu disilangkan dengan A besar A kecil B kecil ungu. Gametnya A besar B B kecil ya, A kecil B besar B kecil 4. Begitu juga sama dengan gamet pada induk betinanya. Maka hasil keturunan F2-nya ya kita gunakan papan catur seperti ini, sama ya. Kita langsung belajar menerjemahkan genotip ya. A besar B besar ungu ya. Kemudian A besar bertemu dengan B besar ungu, A besar bertemu dengan B besar ungu, A besar bertemu dengan B besar ungu. Sini juga sama, A besar bertemu dengan B besar ungu, A besar bertemu dengan B besar ungu, A besar bertemu dengan B besar ungu. Ya. Masih ada lagi di sini di kolom 10, A besar bertemu dengan B besar ungu. Di sini A besar ya bertemu dengan B besar juga ungu. Kemudian di sini A besar ya tidak bertemu dengan B besar melainkan B kecil, maka gen yang menang adalah merah. Di sini gen yang menang adalah merah A besar. Ya, di sini gen yang menang adalah A besar, jadi warna merah. Selanjutnya di sini yang menang adalah huruf B besar, maka muncul putih. Ya. Di sini yang menang adalah putih B besar. Kemudian di sini yang menang adalah putih. Nah, di sini apabila gen resesif huruf kecil A kecil B kecil bertemu, maka akan muncul warna putih. Itu ya, bukan warna yang berbeda lagi, tetapi putih. Jadi putih itu selain ditentukan oleh huruf B besar seperti ini, juga ditentukan antara pertemuan gen resesif A ya, A kecil dengan gen B kecil, muncul warna putih pada persilangan kriptomeri. Jadi pada persilangan kriptomeri ya alel resesif ya, huruf kecil semuanya apabila nanti bertemu dengan contoh persilangan yang berbeda ya, mengikuti gen dominan dari yang kedua. Ya, ini yang pertama, yang A ini yang kedua. Jadi warnanya menjadi putih. Nah, ini apabila menggunakan diagram Garpu. Ya. Sama seperti tadi, ketemu 9 3 3 1. Pasti 9 3 3 1. A kecil strip, B besar strip, A besar ketemu B besar ungu, A besar menang jadi merah, B besar menang menjadi putih. Nah, di sini A kecil bertemu dengan B kecil jadinya putih. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, sebelum ke slide selanjutnya kita hitung rasio fenotipnya, apakah 9:3 banding 1, 9 banding 3 banding 1, 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke. Ternyata rasio fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 4. Ya, 9 merah, 3 merah, 4 putih. Polimeri.
Ya, ini penyimpangan semu hukum Mendel. Yang ketiga contohnya yaitu polimeri. Polimeri adalah bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Ya, polimeri ini terjadi karena adanya interaksi antara dua gen atau lebih sehingga disebut dengan gen ganda. Contohnya adalah persilangan gandum berbiji merah dan gandum berbiji putih. Oke, genotipnya berbiji merah ya. M besar 1. M1 besar, M1 besar ya. M2 besar, M2 besar. Disilangkan dengan gandum berbiji putih. M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil. Ya. Jadi setiap ada gen M besarnya pasti berwarna merah. Jika tidak ada huruf M besarnya dan seluruhnya adalah M kecil, maka itu berwarna putih. Gitu ya. M besar, M1 besar, M1 besar, M2 besar, M2 besar merah ya, disilangkan dengan M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil putih. Di sini gametnya M1 besar, di sini M2 besar. Ya. Di sini gametnya M1 kecil, M2 kecil. Maka hasil keturunan F1-nya adalah M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil. Karena ada huruf M besarnya, dipastikan itu berwarna merah. Ya. Setiap ada huruf M besarnya, maka dipastikan itu berwarna merah. Nah, apabila hasil keturunan F1 disilangkan dengan sesamanya, M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil, disilangkan dengan sesamanya merah dengan merah. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu gametnya. M1 besar, M2 besar, ya. M1 besar, M2 kecil. M1 kecil, M2 besar, M1 kecil, M2 kecil. Sama halnya dengan gamet pada induk betina. Maka perhatikan ya, langsung ditulis pada papan catur seperti ini. M1 besar, M2 besar, M1 besar, M2 besar ya. Dihasilkan genotip M1 besar, M1 besar, M2 besar, M2 besar. Merah tua. Kenapa merah tua? Karena merah bertemu dengan merah ya. Semakin banyak gen ya, semakin dominan gen itu bertemu ya, M besar bertemu dengan M besar, maka muncul warna merah tua atau merah pekat gitu ya. Ya. Jadi Anda boleh menuliskan pada modul Anda cukup merah saja. Ya, sini merah, sini merah, sini merah gitu ya. Nah, ini di sini ada dominan. Ya, di sini ketemu dengan dominan merah sedang. Tapi di sini ada resesifnya merah sedang. Ya, kalau ada huruf M-nya, M kecilnya 1, merah sedang. Kalau M kecilnya 2, jadi merah muda. Di sini merah muda, di sini merah muda. Ya. Ini contoh saja. Maksudnya untuk menunjukkan semakin banyak gen M besarnya, maka semakin pekat warna yang muncul. Ya. Nah, apabila seperti ini ya, contoh yang saya tunjukkan M1 kecil, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil, maka warnanya merah muda sekali karena huruf M besarnya itu 1. Oke, baik. Jadi jika M1
kecil, M1 kecil bertemu dengan M2 kecil, M2 kecil, tidak ada huruf M besarnya sama sekali, maka muncul warna putih. Nanti di modul Anda semuanya tulis aja merah, 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 tidak usah ditulis sedang, tua, dan lain sebagainya. Cukup merah semuanya dan putih. Oke, jika menggunakan diagram garpu, langsung kita fokus ini aja ya. Karena sudah pasti ketemunya 9331. M1 besar strip, M2 besar strip merah. Ya. Merah ketemu merah. M1 strip, M2 kecil merah, ada huruf M besarnya. M1 kecil, kemudian M2 besar strip merah, ya, ada huruf M besarnya. Kemudian di sini M1 kecil, M2 kecil, tidak ada huruf M besarnya, maka muncul warna putih. Jadi nanti di modul Anda, karena Anda sudah tahu asal usulnya dari ini ya, asal usulnya angka 9331, maka ini tidak perlu Anda tulis, langsung tulis ini saja ya, 9331. Nah, sekarang berapa rasio fenotip F2-nya? 15:1. Merahnya ada 15 ya, 9 tambah 3 sama dengan 15. Kemudian warna putihnya ada 1. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke penyimpangan semu hukum Mendel selanjutnya, yaitu epistasis dan hipostasis. Oke, epistasis dan hipostasis ini merupakan salah satu bentuk interaksi gen yang dalam hal ini gen dominan dapat mengalahkan gen dominan lainnya yang bukan sealel. Sebenarnya bukan hanya gen dominan ya kalau kita membahas tentang hipostasis ya. Jadi ada gen yang mengalahkan gen lainnya yang bukan sealel. Gen dominan yang menutupi ekspresi gen dominan lainnya disebut epistasis, sedangkan gen dominan yang tertutup itu disebut dengan hipostasis. Ya. Yang menutupi namanya epistasis, yang tertutup ya itu namanya hipostasis. Peristiwa epistasis dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada epistasis dominan, kemudian epistasis resesif, kemudian ada epistasis dominan dan resesif. Oke, kita melihat dari epistasisnya saja ya. Kemudian yang pertama, epistasis dominan adalah satu gen dominan yang bersifat epistasis. Contohnya pada warna kulit biji gandum. Gen H epistasis terhadap gen K. Jadi karena gen K ini tertutupi, maka bisa dibalik atau bisa dikatakan gen K itu hipostasis terhadap gen H. Mohon maaf, gen H besar epistasis terhadap gen K besar dan K kecil. Gen K besar itu hipostasis terhadap gen H besar. Oke. Misalnya persilangan warna kuning ya, warna biji gandum kuning dengan hitam. H kecil, K besar, H besar, H besar, K kecil. H hitam, H besar hitam, K besar kuning ya. H besar mengalahkan K kecil, warnanya hitam. K besar mengalahkan H kecil menjadi warna kuning. Gametnya H besar, K kecil, H kecil, K besar. Di sini K besar. Oke. Genotipnya H besar, H kecil, K besar, K kecil. Pasti H besar bertemu K besar, maka warnanya adalah hitam. Karena gen H besar itu epistasis terhadap K besar. Gen H besar menutupi K besar, maka muncul warna hitam. Ya. Oke, langsung ke diagram garpunya ya. Nah, di modul itu ada kolom papan catur ya. Boleh Anda isi, boleh tidak ya, karena Anda kalau sudah merasa terbiasa menggunakan diagram garpu untuk mengetahui rasio fenotip F2-nya,
maka diagram papan catur itu tidak perlu dilakukan. Jadi ketika ada soal, Anda bisa memilih salah satu opsi, bisa menggunakan diagram garpu atau diagram, dapat menggunakan papan catur. Ya, kalau saya karena sudah terbiasa, maka lebih praktis apabila menggunakan diagram garpu. Akan tetapi Anda kalau mau latihan, ya, menerjemahkan dari genotip ke fenotip, Anda bisa menuliskannya pada papan catur. Oke, di diagram garpu ini saya tidak menuliskan percabangan karena sudah terbiasa, kita sudah mengetahui bahwa perbandingan fenotip dari dihibrid itu pasti 9331. Oke, kita tinggal tuliskan pasangan angka dengan fenotipnya ya. Di sini H besar strip, K besar strip. H besar menutupi K besar, maka warnanya hitam. H besar strip, K kecil ya, pasti hitam. Ya. H kecil K besar strip ya, karena di sini H-nya tidak besar dan di sini yang menang G-nya adalah K besar, maka muncul warna kuning. H kecil K kecil, maka warna yang muncul adalah putih. Ya, muncul warna yang berbeda dari induknya, putih. Nah, berapakah rasio fenotip F2-nya? Rasio fenotip F2-nya yaitu 12:3:1. 12 hitam, 3 kuning, dan 1 putih. Selanjutnya adalah epistasis resesif. Epistasis resesif terdapat gen resesif yang epistasis terhadap gen dominan yang tidak sealel. Gen dominan lain yang tidak sealel, gitu ya. Ini terulang. Contohnya warna rambut pada tikus. Gen C kecil epistasis terhadap A besar dan A kecil. Jadi ini resesif, epistasis A besar A kecil. Resesif menutupi A besar A kecil. Nah, kita langsung ke diagram garpu. Ya. Langsung kita ke F2-nya ya. Karena Anda sudah terbiasa menuliskan persilangan dari F1 ya. Maka di modul nanti sekalian lengkapi persilangan untuk menghasilkan F1-nya. Nah, di F2 itu dengan parental hasil F1 disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh perbandingan genotipnya ini fenotipnya 9331. Ya. C besar strip, A besar strip hitam. Ya. C besar strip, A kecil abu-abu. Ya. C kecil ya. Ini putih mengalahkan gen A besar, maka muncul putih. C kecil ya. Gen resesif mengalahkan A besar dan A kecil, maka muncul warna putih. Gitu ya. Maka dapat dituliskan rasio fenotipnya 9, 3, 3, 9, 3, 4. Gitu ya. Oke, nanti di modul Anda silakan tulis persilangan F1-nya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke F2-nya. Oke. Oh, ini terbalik ya. Ternyata di sini Bu Alvira menuliskan F1-nya juga, tapi terbalik ketika membuat PowerPoint-nya. Tadi F2-nya terlebih dahulu, ya, baru di sini yang F1. Nanti Anda bisa mengikuti persilangan untuk menghasilkan F1 pada slide berikut ini, ya. Ini F1-nya C besar hitam, ya. C kecil, A kecil putih, maka dihasilkan warna hitam. Kembali yang tadi,
dihasilkan 9331, maka rasionya 9:3:4. 9 hitam, kemudian 3 abu-abu, putihnya ada 4. 3 tambah 1 sama dengan 4. Oke. Selanjutnya ke contoh epistasis dominan dan resesif ya. Di sini ada suatu peristiwa gen yang menghambat ekspresi fenotip yang disebabkan oleh gen mutan yang bukan alelnya ya. Ada suatu gen yang menghambat ekspresi fenotip ya. Gen itu adalah gen mutan. Gen mutan itu bersifat menghambat ya, sehingga disebut dengan gen penghalang atau inhibitor. Contohnya adalah ayam leghorn putih yang mempunyai fenotip I besar, I besar, C besar, C besar dikawinkan dengan ayam white silker yang berwarna putih mempunyai genotip I kecil, I kecil, C kecil, C kecil. I besar epistasis terhadap C besar dan C kecil. Oke, kita lihat contohnya setelah ini. C kecil epistasis terhadap I besar dan I kecil. Ya, ini gen dominan ya. Epistasis terhadap ya bukan alelnya C besar dan C kecil. Ini gen resesif C kecil, epistasis terhadap I besar dan I kecil. Ya, alel lainnya. Nah, dengan catatan atau contohnya, C besar merupakan gen yang menghasilkan warna. C kecil, gen yang tidak menghasilkan warna. Ayam biasanya menjadi putih. I besar itu merupakan gen yang menghalangi keluarnya warna. I kecil, gen yang tidak menghalangi keluarnya warna. C besar menghasilkan warna, I kecil gen yang tidak menghalangi keluarnya warna. Contohnya seperti ini ya. I besar, C besar, putih. I kecil, C kecil, putih. Oke, jadi bagi yang lupa atau mau melihat, C menghasilkan warna bertemu dengan I besar menghalangi keluarnya warna, maka muncul warna putih. C besar bertemu dengan I besar muncul warna putih. Kemudian disilangan dengan C kecil, I kecil. C kecil tidak menghasilkan warna bertemu dengan gen yang tidak menghalangi keluarnya warna, maka munculnya warnanya adalah putih. Ya, jadi putih disilangkan dengan putih. Seperti ini, I besar, C besar, C kecil muncul warna putih. Nah, langsung I besar bertemu dengan C besar putih. Ya. I besar bertemu dengan C kecil putih. Lihat catatan tadi. I kecil, C besar strip berwarna karena C besar itu menghasilkan warna, dan I kecil itu tidak menghalangi munculnya warna. I kecil, C kecil, putih. Maka rasio fenotip F2-nya adalah 13:3. Kemudian yang terakhir ini adalah gen komplementer. Gen-gen komplementer adalah gen-gen yang saling berinteraksi dan saling melengkapi. Kehadiran gen-gen tersebut ya secara bersama-sama akan memunculkan suatu karakter atau fenotip tertentu. Sebaliknya, jika salah satu gen tidak hadir, maka pemunculan karakter atau fenotip tersebut akan terhalang atau tidak sempurna. Ya, jadi gen komplementer saling melengkapi. Kalau salah satu tidak melengkapi, maka akan terhalang pemunculan karakter fenotipnya. Ya, contohnya
di sini menggunakan gen C dan gen P. Pemunculan suatu pigmen merupakan hasil interaksi antara dua gen, yaitu gen C besar dan gen P besar. C besar ya munculnya bahan mentah pigmen, C kecil tidak menghasilkan pigmen, P besar menghasilkan enzim pengaktif pigmen. Ya. Jadi C besar dan P besar kalau ketemu nanti akan muncul warna. Gen P kecil tidak mampu menghasilkan enzim. Persilangan antara individu C besar, P kecil putih ya, dengan individu C kecil, P besar, P besar. Ya. Di sini yang memunculkan warna, tetapi di sini tidak punya enzim, maka munculnya putih. Ya, di sini tidak memunculkan warna, kemudian di sini ada enzim pengaktif, tapi mau mengaktifkan apa karena tidak ada yang diaktifkan, maka muncul warna putih. C besar, P kecil putih, C kecil, P besar putih. Nah, karena di sini dihasilkan C besar, P kecil, C besar ya berwarna ini diaktifkan oleh enzim ya P, maka muncul warna ungu. Untuk diagram garpunya ya F2-nya 9331. C besar bertemu dengan P besar ungu, C besar ya bertemu dengan P kecil putih, C kecil bertemu dengan P besar putih. Ya, ada pengaktif tapi tidak ada yang diaktifkan, maka tetap warnanya putih. Ya. Di sini ada warna, kemudian tidak ada enzim, juga muncul warna putih. Maka rasio fenotipnya 9:7, 9 ungu dan 7 putih. Itu ya. Nah, hari ini itu saja yang bisa Bu Alfira sampaikan. Ada beberapa penyimpangan hukum semu Mendel ya. Silakan diisi modulnya, lengkapi semuanya. Jika perlu untuk diagram papan catur itu diisi semuanya, tapi kalau misalnya Anda sudah terlatih, benar-benar terlatih, cukup Anda mengisi diagram garpu saja gitu ya. Jadi hasil yang Anda tuliskan pada modul itu nanti dijadikan tugas untuk pertemuan kali ini. Silahkan Anda foto rapi, kemudian di-upload di Drive, kemudian jangan lupa Anda setting open access agar saya bisa membukanya tanpa meminta izin pemilik dari Google Drive tersebut. Jadi apabila ada yang masih belum paham, silakan Anda bertanya pada kolom komentar, gitu ya. Jangan sampai ada yang terlambat mengumpulkan tugas. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.